Halo para ekonom Rebani, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, dengan bangga akan memaparkan hasil penelitian ekonomi syariah kami dengan tajuk Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Frame Size terhadap kinerja perbankan syariah, studi kasus bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode tahun 2018 hingga 2020. Selamat menonton. Sebelum melakukan penelitian, maka diperlukan penentuan latar belakang yang menjadi pondasi suatu penelitian layak untuk dilaksanakan. Pada penelitian ini, kami menentukan 3 poin yang menjadi latar belakang penelitian. Yang pertama adalah perbankan syariah terus mengalami perkembangan, tercermin dari data yang dirilis di statistik perbankan syariah pada bulan Oktober 2021, di mana terdapat 15 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah dengan rata-rata total aset bank umum syariah yang terus mengalami kenaikan, serta pada bulan Oktober 2021 mencapai sebesar 395.591 miliar rupiah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan 2021. Namun, kenaikan aset ini tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah secara konsisten. Poin berikutnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan penting dalam bidang pendanaan bagi perusahaan, sehingga kinerja keuangan perbankan menjadi hal yang sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, latar belakang yang terakhir adalah tercatat sebanyak 24 bank yang rentabilitasnya rendah karena rasio ROA-nya dan ROE-nya di bawah rata-rata industri. Data dari LPPI 2017. Untuk membuktikan hal tersebut, maka kami menyediakan grafik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 tentang ROA dari perusahaan-perusahaan keuangan syariah, di mana pada grafik ini menunjukkan bahwa pada awalnya ROA mengalami kenaikan secara pelan-pelan. Namun, seiring berjalannya tahun, ROA secara pelan-pelan pula mengalami penurunan. Dari yang garis merah dapat kita lihat lumayan meruncing turunnya, kemudian ada garis abu-abu untuk BPRS ini cukup tidak stabil, naik turun, kemudian ada garis kuning untuk BUS dan UAS yang mana ini mengalami penurunan lumayan pelan. Kemudian yang terakhir adalah garis biru mengalami peningkatan cukup pesat, namun pada akhirnya juga mengalami penurunan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka kami yakin untuk meneliti kinerja keuangan perbankan syariah sebagai objek penelitian kami. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama tahun 2021 dengan nama peneliti Nur Aini Julianti dengan hasil leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua untuk tahun 2021 dengan nama peneliti Gina Kemala Dewi, Indah Fitriani, Yohana Nawang Kalbuana, Muhammad Toin. Hasilnya menunjukkan leverage memiliki efek positif dan signifikan terhadap keuangan. Yang ketiga pada tahun 2020 dengan nama peneliti Ikro Wiyarta menunjukkan hasilnya variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Yang keempat, pada tahun 2020 dengan nama peneliti Tiara Amana Syafitri dengan hasil financing deposit ratio atau FDR tidak berpengaruh terhadap return on asset atau ROA. Yang kelima, pada tahun 2021 dengan nama peneliti Luh Putu Faramita Anandamaya dan Suwardi Bambang Hermanto menunjukkan hasilnya bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, ada variabel leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, keenam, pada tahun 2019 dengan nama peneliti Alfi Curniawati, Kartila Hendrati Risari, dan Anita Wijayanti menunjukkan hasilnya bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan frame size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu serta analisis yang telah dilakukan, penelitian ini membahas mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana terdapat 3 variabel independen. Yang pertama leverage, yang kedua likuiditas, dan yang ketiga frame size. Dalam penelitian ini ceritanya terdapat 4 hipotesis, di mana hipotesis yang pertama leverage dipengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah, likuiditas dipengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah sebagai hipotesis kedua, frame size dipengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah sebagai hipotesis ketiga, dan leverage, likuiditas, frame size secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sebagai hipotesis keempat. Selanjutnya untuk metode penelitian. Yang pertama, terdapat jenis penelitiannya di mana penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal. Yang kedua, populasi. Populasi ini mengacu kepada perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar secara konsisten di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selama periode 2018 sampai 2020. Yang ketiga, variabel penelitian ini menggunakan yang pertama ada kinerja keuangan sebagai Y, yang kedua ada leverage sebagai X1, yang ketiga ada likuiditas sebagai X2, dan yang keempat terdapat frame size sebagai X3. Yang keempat untuk jenis datanya sendiri adalah data sekunder. Yang kelima untuk teknik pengumpulan datanya itu adalah teknik dokumentasi. Yang keenam untuk sumber datanya sendiri menggunakan laporan keuangan perbankan syariah yang telah dipublikasi di website resmi bank yang bersangkutan dengan pendukung lain seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian lain. Untuk yang ketujuh, model penelitiannya ini adalah model regresi linear berganda, dan untuk uji statistik yang terakhir, uji statistik menggunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil analisis data. Analisis yang pertama yaitu analisis statistika deskriptif. Berdasarkan tabel ini, dari 39 sampel yang ada diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,017351 dan ROA tertingginya adalah 0,1360 di tahun 2019 yang merupakan ROA dari PT Bank BTPN Syariah. Sedangkan ROA terendahnya adalah 0,0002 yang merupakan ROA dari PT Bank Syariah Bukopin di tahun 2018. Dan dalam penelitian ini, standar deviasi pada ROA sebesar 0,029 lebih besar dari rata-rata nilai sebesar 0,017, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan tidak variatif. Kemudian untuk leverage menggunakan debt to equity ratio atau DER memiliki rata-rata nilai sebesar 1,566 yang diperoleh dari 39 sampel penelitian. Nilai DER tertingginya sebesar 5,050 dari PT Bank Victoria Syariah tahun 2020, sedangkan nilai DER terendahnya yaitu sebesar 0,193 dari PT Bank Panin Syariah Tbk tahun 2020. Selanjutnya untuk likuiditas menggunakan rasio financing to debt equity ratio atau FDR memiliki rata-rata sebesar 0,866154 yang diperoleh dari 39 sampel penelitian. Nilai FDR tertingginya sebesar 1,9673 dari PT Bank Syariah Bukopin tahun 2020, sedangkan nilai FDR terendah sebesar 0,6394 dari PT Bank Mega Syariah tahun 2020. Dan untuk firm size atau ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 30,3838312 yang diperoleh dari 39 sampel penelitian. Dan untuk nilai size tertingginya sebesar 32,474 dari PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020. Sedangkan nilai firm size terendah yaitu sebesar 28,385 dari PT Bank Victoria Syariah tahun 2018. Analisis yang selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian pertama yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,268 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data residual tidak terdistribusi normal. Pengujian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dengan tolerance VIF, dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji Darwin-Watson. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan uji Darwin-Watson dalam penelitian ini, diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 0,852. Nilai ini akan dibandingkan menggunakan signifikansi 5%. Untuk jumlah sampel 39, maka nilai DL yang diperoleh sebesar 1,3283 dan nilai DU-nya sebesar 1,6575. Nilai Darwin-Watson sebesar 0,852 lebih kecil dari batas bawah atau DL-nya, yaitu 1,3283. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terjadi autokorelasi. Pengujian yang keempat yaitu uji heteroskedasitisitas. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji scatter plot. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedasitisitas dengan uji scatter plot, diperoleh hasil titik-titik yang membentuk pola tidak menyebar. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi gejala heteroskedasitisitas. Nah, setelah dilakukan berbagai macam uji asumsi klasik, ternyata semua uji dalam uji asumsi klasik tidak terpenuhi kecuali uji multikolinearitas. Oleh karena itu, perbaikan data diperlukan. Nah, dalam penelitian ini, perbaikan data dilakukan dengan membuang data outlier dan melakukan transformasi data. Nah, data outlier sendiri merupakan data yang terlalu ekstrim dibanding dengan data yang lainnya. Setelah membuang data outlier, diperoleh data akhir sebanyak 36 sampel data dan dilakukan pengujian kembali. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan perbankan syariah yang diwakili oleh return on asset menunjukkan hasil rata-rata sebesar 0,0095 dengan nilai minimumnya sebesar 0,0002 dan nilai maksimumnya sebesar 0,0256. Lalu ada variabel leverage yang diwakili oleh debt to equity ratio menunjukkan hasil rata-rata sebesar 1,6574 dan nilai minimumnya sebesar 0,1928 serta nilai maksimumnya sebesar 5,0500 dan variabel likuiditas yang diwakili oleh financing to deposit ratio menunjukkan hasil rata-rata sebesar 0,8582 dengan nilai minimum sebesar 0,6394 dan nilai maksimumnya sebesar 1,967. Dan terakhir ada variabel ukuran perusahaan yang diwakili oleh logaritma natural total revenue menunjukkan hasil rata-rata sebesar 30,3904 dengan nilai minimumnya sebesar 28,3852 dan nilai maksimumnya sebesar 32,4744. Lalu uji asumsi klasik dengan menggunakan uang sampel Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil analisis statistik sebesar 0,088 serta nilai signifikansi Monte Carlo menunjukkan hasil 0,925, di mana hal ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa variabel residual pada penelitian ini berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang selanjutnya ialah uji multikolinearitas dengan memperhatikan nilai toleransi serta nilai FIF. Sebuah model regresi dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai FIF-nya tidak lebih dari 10 serta nilai toleransinya lebih daripada 0,1. Nah, jika kita lihat pada hasil penelitian ini, nilai toleransi serta FIF pada keseluruhan variabel menunjukkan hasil yang memenuhi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson, diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,692. Untuk selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan signifikansi 5% untuk jumlah sampel sebanyak 36. Maka didapati hasil DL-nya yaitu sebesar 1,2953 dan DU-nya sebesar 1,16539. Oleh karena itu, hasil ini memenuhi persamaan sebagai berikut, yang hasilnya ialah nilai Darwin-Watson sebesar 1,692 dinyatakan lebih besar daripada batas atas atau DU dan kurang dari 4 means
DU, yaitu sebesar 2,8346. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Asumsi klasik yang terakhir ialah uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot. Dapat kita lihat bahwa titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 di sumbu Y, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Pada uji regresi linear berganda, didapatkan hasil unstandardized koefisien betanya di konstan sebesar 0,014, lalu di variabel lag leverage didapatkan 0,00, pada variabel lag likuiditas sebesar minus 0,008, dan variabel lag ukuran perusahaan sebesar 0,00, sehingga dapat kita tarik kesimpulan atau dapat diperoleh hasil sebagai Y sama dengan 0,014 ditambah 0,000x1 dikurangi 0,008x2 dikurang 0,00x3, di mana Y merupakan variabel ROA, X1 merupakan debt to equity ratio, X2 merupakan financial to deposit ratio, dan X3 merupakan ukuran perusahaan. Nah, dalam persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai nilai konstanta sebesar 0,014. Berarti jika variabel independen nilainya tetap dan variabel dependen mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel independen nilainya akan mengalami penurunan sebesar 0,014. Untuk variabel leverage yang diwakili oleh debt to equity ratio, nilai koefisiensi regresi variabel debt to equity ratio sebesar 0,00. Artinya, jika nilai variabel independen pada hasil uji signifikansi parsial dengan uji statistik T didapati hasil T tabel sebesar 2,0369, kita bandingkan dengan nilai T hitung setiap variabel independennya. Pada variabel average didapati T hitung sebesar 0,121 serta nilai signifikansi sebesar 0,94, di mana hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, dan dapat disimpulkan bahwa variabel average secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel return on asset. Sedangkan pada variabel likuiditas didapati T hitung dalam regresi sebesar minus 1,621, dan ini pun menunjukkan hasil lebih kecil daripada T tabel yang sebesar 2,0369, dengan nilai signifikansi variabel likuiditas ini lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,115, dan dapat kita simpulkan pula bahwa variabel likuiditas ini secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel return on asset. Dan terakhir, variabel firm size menunjukkan hasil T hitung dalam regresi sebesar minus 0,0359, dan ini pun masih lebih kecil daripada T tabel yang sebesar 2,0369, dengan nilai signifikansi variabel firm size lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,722, dan dapat kita simpulkan pula bahwa variabel firm size secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel return on asset. Dan dapat kita simpulkan berarti secara parsial ketiga variabel independen ini tidak ada yang berpengaruh secara independen atau secara parsial terhadap variabel return on asset ini. Lalu kita lakukan uji signifikansi simultan atau secara bersama-sama dengan uji statistik F. Dapat kita lihat nilai F hitungnya didapati sebesar 0,889, dan kita bandingkan dengan nilai F tabelnya yang kita dapati sebesar 2,90. Di sini dapat kita simpulkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, dan dapat kita lihat pula nilai signifikansi pada variabel independen ini lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,458. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu return on asset. Nilai uji koefisien determinasi sebagaimana dapat diamati pada kolom adjusted R-square yaitu sebesar 0,336 atau sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini yang meliputi variabel leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan
tidak memiliki kekuatan penjelas yang besar terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja keuangan perbankan syariah, dalam hal ini diwakili oleh return on asset, karena hanya berpengaruh sebesar 33% saja. Sedangkan sisa dari persentase tersebut, yaitu sebesar 67%, masih dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen pada penelitian ini. Dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan, yaitu secara parsial variabel leverage, likuiditas, dan firm size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dan secara simultan, ketiga variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.